Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Cakep gitu tuh. Daun salam di pinggir sumur. Jawab salam semoga pada panjang umur. Ya Rabbal. Daun salam di rumah Bang Madit. Jawab salam semoga banyak duit. Kenceng lah, kirain banyak duit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, yakni Bapak Ahmad Hussein Pelu, Ketua LMK Bapak Rahmat Hidayat, Imam Rawatib Masjid Akhina Bila Bapak Ustadz Yahya, Bapak Ustadz Sugeng, Ustadz Khalid dan Ustadz Jamaluddin, segenap pengurus wilayah RW 010 dan RT 01 sampai dengan 012 RW 10, Bapak Ibu jamaah wassaimin wassaimat, adik-adik yatim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bo, kita puasa hari yang keberapa nih, Bo? 27. Alhamdulillah, hari ini puasa kita memasuki yang kita laksanakan hari yang ke-20. Alhamdulillah, ibarat pertandingan masuk babak kedua. Semifinal, bentar lagi final. Tapi alhamdulillah, saya lihat ibu-ibu ini bibirnya pada kering semua. Berarti puasa. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan sama kita, bisa meramukan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Begitupun kepada seluruh wilayah yang punya kampung Ramadan ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, ada 3 poin. Bo, 3 aja. Lihat. Anas bin Malik ini pernah membuat statement atau membuat pernyataan. Salah satu nafarin fi zilli arsyir rahman yaumal qiyamah. Salah satu nafarin fi zilli arsyir rahman yaumal qiyamah. Jadi kata Anas, ada 3 kelompok nanti di hari kiamat, mereka yang mendapatkan perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu. Salah satu nafarin, 3 kelompok yang mendapatkan perlindungan di bawah arasy Allah. Yang pertama adalah wasilur rahim, orang yang menjalin hubungan silatur. Pas nih acaranya. Jadi kampung Ramadan ini Masjid Darussalam At-Taqwa mengundang kita dalam silatur.
Rasul katakan asra'ul khair sawaban albirru wasilatur rahim. Yang paling cepat balasan di dunia. Kita melakukan amal ibadah itu yang paling cepat dibalas. Nggak nunggu di akhirat. Pertama albirru, melakukan kebaikan. Amal soleh. Bantu orang. Orang susah kita bantu. Orang punya utang kita bayarin. Orang nggak punya rumah kita beliin rumah. Bedah rumah itu berarti. Ya, Bo. Itu urusannya adalah Jainal. Jainal. Bo. Punya utang bayarin utangnya. Cepet itu, Bu. Cepat berantem bapak sama bini. Enak aja loh. Giliran janda lo bayarin utangnya. Giliran aneh, bini mau lebaran boro-boro dibeliin baju segala macam. Ada yang begitu? Ada nggak, Bo? Ada nggak yang suka nyantunin janda? Ada. Ini kita lagi nyantunin janda. Alhamdulillah. Nih. Yang kedua, wasilaturrahim. Silaturrahim. Cepet udah. Silaturrahim itu nggak kudu nanti, sekarang pun langsung. Nih, kita silaturahim nih. Sekarang nih, langsung tuh ibu silaturahim datang kemari dapat besek. Betul. Dapat ampau tuh. Betul, Bu. Ibu udah dapat, saya mah belum. Belum ketahuan lagi berapa gitu. Kalau ibu udah ketahuan dibuka, udah ada yang dipirit. Set. Anak muda dipirit masukin dompet. Alhamdulillah. Bo, lumayan buat beli kolak besok. Amin ya Rabbal. Anak muda bilang lumayan lah buat beli pulsa kota. Bisa chatting-chattingan lagi nih. Ngaku lo. Amin ya Rabbal. Tuh. Silaturahim itu nggak kudu nanti di akhirat dibalasnya. Di dunia udah dibalas. Banyak kita kudu baik sama orang, betul? Betul, Bu? Jangan suka berantem sama orang, apalagi Ramadan nih. Nggak enak kalau kita berantem sama orang, musuhan sama orang. Coba kalau kita sholat tarawih musuhan sama temen. Nggak enak di samping kanan kiri kita musuh kita. Ibu sholat nggak bakal khusyuk, mikirin Allah Akbar. Loh lagi. Nyesel gua sholat di sini. Di sampingnya musuhnya. Itu baca Fatihah nggak kelar-kelar itu. Kena kesel sama yang di sampingnya. Ada yang begitu, Bu? Nggak boleh. Makanya hari ini nih kampung Ramadan mengadakan silaturahim sama kita. Biar apa? Biar kita saling asa, saling alhamdulillah. Nih, silaturahim. Yuk. Selain banyak duit, umur panjang, itu yang paling cepat. Amin. Ya Rabbal. Ini pasti. Nih, silaturahim kita insya Allah. Ya sekarang spontan, dikasihnya spontan. Makanya saya punya guru bilang gini nih. Ada cerita. Dulu, ulama ini ingin melepas murid-muridnya. Beberapa murid yang dianggap siap turun gunung. Di antara pesan-pesannya silaturahim itu. Kata kiainya gini, wahai santri-santriku, anak-anakku, coba usahakan kamu nanti kalau sudah kiprah di masyarakat, usahakan jangan bermusuhan sama siapapun, jalinlah silaturahim dengan siapapun, usahakan punya saudara minimal adalah hitungan hari 360 hari. Insya Allah kamu tidak akan sengsara hidup di dunia. Kalau punya saudara 360 orang. Apalagi yang misah-misah. Filosofinya gini. Satu nih. Di gang 4 deh. Alhamdulillah. Darussalam Alamin saudara kita semua nih. Kita datang kemari. Silaturahim. Gratis. Kolak gratis, minum gratis, makan gratis. Hari ini gratis kita. Betul. Kenapa? Karena kita silaturahim dengan saudara kita di sini. Betul. Ya kan?
Tidak mungkin saudara kita yang kita paranin itu minta duit sama kita. Bayaran. Enggak. Gratis sudah. Sholat gratis, wudhu gratis, bahkan diongkosin. Alhamdulillah. Besok pindah lagi. Nih termasuk Lagoa ya. Pindah lagi ke Semper Barat. Semper Barat. Ada lagi di sana saudara kita. Satu hari kita di Semper Barat. Kena saudara kita, insya Allah di sana pun tidak minta bayaran sama kita. Si Teteh udah lama baru ketemu kita. Tuh, nginep di sini aja. Udah makan di sini, buka di sini, sahur di sini. 1 harian penuh, insya Allah gratis makan tidur gratis. Betul. Pulang diongkosin lagi, pindah lagi ke Semper Timur. Begitu juga pindah lagi ke Cilincing, Kalibaru, muter terus sampai 360 kampung dia puter. Ketemu lagi tahun berikutnya di Masjid Darussalam Al-Amin At-Taqwa lagi di sini. 1 tahun, kira-kira bosan apa tidak? Ketemunya setahun sekali, bosan nggak? Udah lama, setahun baru ketemu. Tadinya punya anak 1, naik punya anak 2. Itu kalau diamalkan, kata kiai saya, nggak perlu ngontrak di Jakarta, muter aja udah. Insya, ini filosofinya. Artinya orang yang silaturahim itu adalah diberikan rizkinya luas oleh Allah Subhanahu. Muter aja tuh, muter setahun lagi, ketemu lagi, setahun lagi, ketemu lagi, nggak perlu bikin KTP. Ya cuman yang jadi masalah anak-anaknya ini sekolahnya pada di mana? Inilah silaturahim. Makanya alhamdulillah hari ini silaturahim kita dengan jamaah warga Masjid Darussalam At-Taqwa. Amin ya rabbal. Yang kedua, Pak, wa mra'atun mata zaujuha. Yang kedua adalah kata Anas bin Malik, yang mendapatkan perlindungan di bawah arasy Allah dari kiamat adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Wa tarakal yatama, dan meninggalkan yatim-yatimnya. Lalu si janda itu adalah dia berusaha, bekerja, mencari nafkah untuk pendidikan anak-anaknya sehingga anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Nih, perempuan janda itu, wahai janda-jandaku. Mana yang janda? Janda semua ya? Janda-janda nih. Nih, dengerin janda. Jangan pengen kawin mulu janda. Nih, dengerin nih. Janda itu, kata Rasul, nanti dia ada satu hadis dalam kitab Buktul Jen. Di akhirat itu Rasul katakan adalah haram siapapun yang masuk surga sebelum aku nengok ke kanan. Ini ada kelompok perempuan nyerobot masuk surga duluan. Banyak bener. Masuk surga, Rasul bilang, Mbak, tar dulu, saya belum nengok. Kata malaikat penghuni surga, biarkan Muhammad, biarkan. Itu perempuan janda-janda gang 4. Banyak amat tuh jandanya gang 4 tuh. Janda-janda Lagoa tuh Pak LMK. Yang tahu data janda LMK. LMK paham dia? Janda yang anak 1, anak 2, umurnya 27, tahu tuh. Kalau saya mah paling hafal janda yang umur 79 tahun. Kalau LMK kita itu yang 27 tahu hafal. Sampai Lagoa belah mana hafal. Bukan LMK sini, LMK Kalibaru. Pak, biarkan Muhammad itu adalah perempuan-perempuan janda yang mengurusi anak-anak yatimnya. Dia bekerja jadi karyawati, bekerja di toko, bekerja sebagai kuli nyuci, sebagai apapun pekerjaannya, yang dagang segala macam.
sehingga anak-anak jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal. Tersenyumlah wahai janda, karena nanti di surga masuknya paling duluan. Amin ya rabbal. Terus jangan lantas bilang sama temennya, udah ntar malam laki gue bunuh aja biar jadi janda. Lain lagi itu mau urusan. Makanya jangan sedih jadi janda. Betul. Kan ada lagunya, jandaku. Betul. Jangan bersedih. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah warrajulu ittakhadha ta'aman fada'a ilaihi yatam wal masakin. Seseorang yang membuat makanan, yang punya makanan, yang punya uang, yang punya harta, lalu dia undang anak-anak yatimnya dan orang-orang miskinnya. Inilah orang yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu. Nih, beruntunglah nih para agnia, para donatur yang hari ini ikut andil, yang punya kue. Tadi kata Pak Ustadz Khalid, yang ngasih kue, yang ngasih kolak, yang ngasih duit, yang ngasih apa aja. Ini keuntungan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu nggak cukup cuman sholat. Jangan dianggap kita udah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh langsung tembus ke surga. Belum. Jangan dianggap kita puasa juga langsung tembus ke surga. Belum. Qala ba'duhum fil ihya. Dikatakan, kata Imam Ghazali, melansir dari ungkapan sebagian ulama, sholat itu, kata beliau, filosofinya adalah seperti orang jalan baru sampai pertengahan jalan. Kita sholat itu baru sampai pertengahan jalan. Sholat itu baru sampai pertengahan surga. Belum sampai surga, Pak. Belum. Wasamu yaumul babal malik. Puasa itu baru sampai pintu gerbang surga. Baru pintu gerbangnya. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum min babir rayyan. Selamat datang, Anda telah memasuki pintu rayyan surga. Belum masuk ke dalam surga, baru pintu gerbangnya. Nih, puasa kita baru pintu gerbangnya. Untuk masuk ke dalam surganya, wasodaqatu tadkhuluka alaih. Sedekah yang mendorong kamu masuk ke dalam surga. Makanya aqimus shalah wa atuz zakah. Salat, zakat. Salat, sedekah. Makanya di akhir Ramadan itu ada yang namanya zakat fitrah. Betul. Zakat fitrah adalah untuk menembuskan pahala-pahala puasa kita yang mu'allaqun bainas sama wal ard, yang menggantung di antara langit dan bumi. Dengan zakat fitrah, insyaallah puasa kita naik. Amin ya rabbal. Bersyukur nih hari ini bagi bapak, ibu, para donatur yang telah peduli kepada siapa? Kepada du'afa. Amin ya rabbal. Amin. Makanya zakat itu, zakat, Pak. Ini saya ingat beberapa tahun yang lalu, itu Iwan Fals, bayangin. Dia bukan mubalik loh, Bu. Iwan Fals sebelum dia nyanyi, ya kan? Nyanyi ibu, nyanyi segala macam, bento. Dia sampaikan itu. Kata dia apa katanya? Seandainya orang yang ada di Indonesia ini adalah peduli kepada orang miskin. Kan lagi gencar-gencarnya adalah pengentasan kemiskinan. Jadi semakin hari semakin tahun yang miskin bukan kurang, nambah terus. Sementara penduduk Indonesia bertambah. Betul. Yang miskinnya nambah. Penduduk Indonesia sekarang adalah hitungannya 250 juta. Penduduk hitungannya. Itu campur dah tuh. Campur tek-tek bengek dah tuh. Gitu kan. Kemudian dari 250 juta itu yang miskin itu adalah 60% atau 40%. Berarti kan sedikit yang miskinnya. Yang miskinnya dek, kata Iwan Fals, seandainya yang miskinnya itu hitungannya hanya cuman 60 juta.
dikurangi 250 dari 60 juta, berarti sisanya orang kaya. Satu orang kaya ngangkat orang miskin, udah nggak ada yang miskin sebetulnya. Selama ini kan kita ngaku miskin, betul? Saya orang miskin Pak Ustadz, saya orang miskin Pak Haji, saya orang miskin panitia. Marah dia. Kalau zakat fitrah nggak dapat bagian, marah. Daging korban kalau nggak dikasih, ngamuk sama panitia. Ada yang begitu? Karena ngaku miskin. Sekarang saya jelaskan, miskin itu apa sih? Makanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir miskin, ini beda nih Bapak Ibu. Fakir miskin beda. Jadi bukan jadi satu, enggak. Fakir miskin. Fuqara, orang fakir itu adalah orang yang banyak tanggungan hidupnya, tetapi nggak punya pekerjaannya, tidak ada pemasukan, itu fakir. Anaknya 5, bini 2, banyak amat, nganggur, fakir. Berarti orang itu wajib dikasih zakat. Ya, Bo, ingetin, yang namanya fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan, adapun tanggungan hidupnya banyak, itu fakir. Kalau miskin, tidak memenuhi kuotanya. Kebutuhan dia 100.000, cuman dapatnya 50.000. Berarti tekor tuh. Tuh miskin tuh. Miskin itu bukan dari rumah. Kalau ukuran agama, miskin bukan dari rumah. Di saya ada Bu, di daerah Cilincing itu ada orang, tadinya usahanya bagus Pak Kiai. Itu dia dapat gusuran-gusuran dari kampung pertamanya. Luar biasa, beli. Tiba-tiba suaminya meninggal. Beberapa tahun kemudian hidupnya susah. Cuman rumah doang gede. Rumah gede. Nggak ada penghasilannya. Tapi dia nggak pernah dapat BLT. Karena dianggapnya rumahnya gede. Itulah kesalahan pemerintah. Yang nggak ngerti tentang fakir miskin. Fakir miskin itu bukan dihitung dari lihat dari rumahnya. Tapi penghasilannya. Maaf, saya orang Kalibaru Cilincing. Di pinggir laut, itu orang hidupnya, rumahnya reot, tapi penghasilannya, karena dia apa? Nelayan kerang hijau, segala macam. Ya kan? Penghasilannya berapa? Itu sehari bisa 500.000. Rumahnya mau rubuh. Itu bukan fakir, itu kaya tuh. Kalau agama ngelihatnya bukan rumah. Bukan, penghasilan. Makanya sekarang kita bingung. Saya sendiri yang fakir gimana ya Ustaz? Bingung saya nyari orang fakir sekarang. Kenapa? Dibilang fakir ya kaya, dibilang kaya ngaku fakir miskin. Kalau dibilang fakir, saya aja handphonenya aja murah. Dia mah mau lebaran ganti handphone. Handphonenya Samsung yang terbaru. Betul? Motornya baru ngambil, NMAX baru, tapi ngaku miskin. Ini kan nggak jelas namanya. Ya kan? Miskin itu ingat adalah orang yang kurang dalam kebutuhannya. Agama mengatakan dan nggak jadi Pak Ustadz zakat jadi. Kita ngasih zakat sama orang yang tidak sesuai dengan kriteria agama, batal zakat. Jangan macam-macam gitu. Kalau kita ngakunya miskin, saya miskin Pak Ustadz. Lihat dong rumah saya mau rubuh. Padahal anaknya dia itu artis. Anaknya dia penghasilannya besar. Di atas UMR. Itu bukannya miskin. Rumah nggak jadi ukuran. Yang penting penghasilannya. Ini saya jelaskan di sini biar pada paham. Jangan sampai kita ngaku miskin terus. Malu sama Allah. Untuk apa kita sholat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah minta sama. Kenapa kita minta sama orang terus? Ayo belajar kita minta sama Allah. Sama orang minta. Ngasihnya dikit ngomongnya gede. Jangan dengan orang lain. Saudara aja. Kita datang ke rumah saudaranya. Kita butuh. Itu ngomongnya udah gak enak sama kita. Apalagi Pak RT datang ke rumah RT. Tuh. Tapi kita dipukul rata. Ya kan?
Karena pemerintah mengatakan lansia yang 60 tahun, lansia dapat jatah dari pemerintah. Kalau saya belum dapat jatah karena umur saya belum 60, belum. Kalau udah 60 baru dapat jatah lansia. Betul. Betul. Jadi siapapun itu, tidak peduli kaya miskin, yang penting umurnya 60, orang itu dapat jatah lansia. Tapi di Masjid Darussalam At-Taqwa tidak perlu itu kaya miskin, yang penting adalah tua dapat. Alhamdulillah. Tapi jangan kita ngaku miskin aja, malu kita. Betul. 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 Nggak boleh kita ngaku miskin terus. Betul, Bo? Betul, Bo? Nggak boleh kita sering minta terus. Betul. Lebih baik kata Rasul, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ngasih lebih baik tuh, Bo, daripada yang minta. Makanya kata Jainal yang uang kaget, selama orang itu masih ada usahanya, dia dapat uang kaget. Tapi kalau dia minta nggak dapat. Dunia aja begitu tuh. Itu Jainal tuh. Ya, dengan timnya. Coba Ibu lihat. Yang penting ada usahanya, apa kek, ngojek kek, asongan kek, itu dapat uang kaget. Tapi kalau dia minta-minta di jalan, walaupun rumahnya reot miskin, nggak mungkin dikasih sama Jainal. Itu dunia, apalagi akhir. Tapi kita berharap nih kepada seluruh jamaah nih, ya, yang donatur. Jadi gimana dong Pak, sodakoh saya? Udah ngasih sodakoh mah, insya Allah membuat kita, sodakoh kita insya Allah tidak akan pernah hilang. Alhamdulillah. Tadi kita niatkan adalah albirru, melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu. Artinya gini, jangan takut miskin ketika kita membantu orang lain. Mana qasamalun min sadaqatin qad bal yazdad. Nggak bakal kurang harta yang dipergunakan sedekah, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Saya udah sedekah Pak, tapi dagang saya masih rugi aja. Dunia, nanti akhirat ditambah sama Allah. Amin ya Rabbal. Jangan takut. Yang penting adalah satu hadis Rasul paket. Hasinu amwalakum bizakah. Wadu mardakum bisadaqah wastaqbalu anwal bala bidu'a, kata Rasul. Jagalah hartamu dengan zakat. Kalau harta kita pengen dijaga oleh Allah dari kerampokan, dari begal, zakat jangan ditinggalkan. 2,5%, Bapak Ibu yang kaya, tolong 2,5% zakatnya. Jujur kita punya kontrakan 15 pintu, penghasilannya 50 juta sehari, ATM-nya 1 miliar. Jangan zakatnya 2 juta, nggak seimbang. Nggak seimbang. Nih Pak Ustadz, zakat saya 2 juta, nggak seimbang. Kontrakannya 15 pintu, penghasilannya 50 juta, ATM-nya 1 miliar. Kenapa zakatnya cuma 2 juta? Betul. Makanya wajar kalau hartanya itu investnya bodong. Tuh, jangan salah. Kenapa? Dia investnya bodong, uangnya suka dirampok orang, diambil orang. Itu jangan salah. Tuh. Kenapa tidak sesuai? Kalau kita sesuai 2,5%-nya yang menjaga Allah Subhanahu, dan obatilah penyakit itu dengan sedekah. Sedekah itu bebas, bukan 2% aja, mau 10% boleh, 20% boleh. Termasuk hari ini bebas ibu memberikan sedekah berapa aja. Penyakit kita bukan cuman medis yang obatin, ternyata sedekah kata Rasul. Rajin sedekah. Nih Bapak Ibu jamaah yang sedekah deh, ya. Sedekah jangan nunggu kaya, Bo. Ntar Pak Ustadz kalau udah kaya baru sedekah. Kapan ente kayanya? Ente punya uang 10.000, sedekahin 2.000, betul. Punya 100.000, 10.000. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau terawih nih, terawih Ibu dompetnya ada 100.000, 50.000, sama 2.000. Itu kotak yang masuk nomor berapa? Jawab. Hebat, 2.000. Kalau uangnya 50 ribuan semua, ngelihat tetangganya, temennya, uangnya ada recehannya, gue minjem dulu ya.
Itu orang Kalibaru begitu, orang Sirare begitu. Bo, kenapa enggak ngambil selembar aja tuh 50.000 masukin? Betul. Ya, tapi mudah-mudahan di sini alhamdulillah. Bo, malam ini saya terawihnya di Jatiwaringin insyaallah. Makanya habis sholat saya langsung jalan Pak Ustadz Pak Kiai ke Jatiwaringin. Itu kalau malam-malam gini nih terawih setiap tahun itu kotak amalnya 11 juta, 12 juta. Kalau Jumatan Pak Ustadz, Jumatan itu sekali narik Jumat, satu Jumat itu 17 juta. Kalau Jumat libur 20 juta. Wajar. Kenapa? Dia Waringin Permai Perumahan Pangap. Ini kita Willy di situ tuh. Ini malam ini saya ke sana insyaallah. Makanya saya nggak lama-lama habis sholat Id, habis sholat maghrib saya langsung jalan. Nggak usah makan. Anak itik dimakan tikus. Sediaan plastik aja buat dibungkus. Tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya robbal. Ini sajalah barangkali sebelum saya tutup ada pantun sedikit. Mau dengar Ibu? Burung cendrawasih terbangnya ke Bekasi, Bu. Pernah lihat belum? Saya juga belum itu. Itu mah di Papua adek. Yang ngejarnya ngap-ngapan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qimna rukuna wa sujudana wa tasbihan wa ta'ambudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita sudah dengarkan tausiah dan juga doa oleh guru kita. Untuk persiapan kami persilakan untuk membuka kesetnya karena sebentar lagi sudah azan maghrib. Baik, sama-sama kita berdoa dengan membaca doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim.